Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, hari ini hari Sabtu, aku ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah ini aku bersama dengan Udah Wamah, udah bisa jawab alhamdulillah. Nah Mbak Muda Wamah kemarin baru selesai perawatan di salah satu rumah sakit jiwa yang ada di daerah Jakarta dengan kondisi yang skizo. Nah, jadi Mbak Mudah ini depresi atau skizo akibat KKN dari kampusnya. Itu adanya perbedaan setelah dia pulang KKN dan keluarganya sempat masih belum melakukan perawatan medis, itu masih non medis, dan finally tahun ini baru melakukan medis dan ternyata didiagnosa hasilnya adalah skizo. Nah, Mudah mau tanya dong, emang waktu itu kan kamu KKN ya? Berapa lama? Suara yang kenceng sayang. 1 bulan. Apa? 1 bulan. 1 bulan. Nah, KKN di situ kenapa emang? Terus sama anak kecil biasa suka gitu. Kenapa ngomongnya bisa dikencang? Yang gede suaranya. Cuma ini biasa kayak gitu. KKN ya biasa kayak KKN biasa kayak gitu. Nah, kamu kenapa? Awal mula depresi kenapa? Coba cerita dulu kenapa awal mulanya. Mulai berangkat KKN. Di sana banyak anak kecil. Banyak anak kecil? Anak kecil? Ya, cinta. Anak kecil yang kelihatan apa nggak kelihatan? Kelihatan. kelihatannya hanya sama Muda apa sama yang lain juga? Sama yang lain ya? Terus abis itu? Ke rumah-rumah warga. Hah? Ke rumah-rumah Ke warga. rumah. Ke rumah-rumah warga anak kecilnya? Bukan, akunya. Oh, akunya, iya Mudahnya. Ke rumah warga, terus? Terus? Lapangan. Hah? Terus menjadi ngaji. Terus? Terus lihat kebun teh. Ke kebun teh. Rumah warga itu di sana. Nah, Mudah punya pacar nggak? Enggak. Nggak punya pacar? Tapi pacaran? Pernah pacaran? Nggak. Kan Mudah itu di kampus itu dapat beasiswa ya, pinter ya? Ya, Nah, terus kenapa jadi kayak gini? nggak tahu. Kayak rasanya salah lokasi gitu. Salah lokasi. Salah lokasi KKN-nya? Ya. Harusnya di puncak. KKN-nya salah lokasi? Di mana? Harusnya di puncak. Hah? Bukan. Di Bogor? Hah? Di Bogor apa di Tasik? Bogor. Di Bogor? Di Bogor? Hah? KKN-nya di mana? Kayaknya di daerah Tasikmalaya. Tasik kan? Terus salah lokasinya apa KKN-nya kok bisa jadi depresi? Dia kayak gitu ya ceritanya. Hah? Kayak gitu. Kayak gitu ya ceritanya. Terus Mudah di sana bukannya 2,5 bulan KKN-nya? 3 bulanan? 3 bulanan kan? Nah, terus apa yang bikin kamu ngerasa kayak tertekan, kamu pusing, stres gitu? Itu kenapa? Ngelihat horor katanya. Ya. Hah? Ya film sama teman-teman. Lihat film sama Lihat teman-teman. film sama teman-teman. Terus udah gitu, maksudku gini, Mudah liatin Tenovi. Kan Mudah itu kan KKN. Waktu pertama kan baik-baik aja. Terus pertengahan kan udah mulai ada sesuatu nih. Mudah ngelihat setan, ngelihat apa gitu, atau ada kejadian apa yang bikin Mudah kayak gini sekarang, jadi nggak fokus. Enggak lihat apa-apa. Ada yang ngasih Enggak. Hah? Enggak.
Kayak disuruh makan ke gitu. Makan. Hah? Disuruh makan. Sama siapa? Kayak gimana bentuknya coba? Bentuknya kayak gimana? Gitu. Bundar. Udah. Terus apa lagi? Tangannya kayak ada belut-belut lubang. Duri-duri kali. Lubang. Lubang apa? Ya tahu. Enggak, aku penasaran kok bisa awalnya KKN, terus dia kan langsung ngeliat kayak misterius gitu kan Mbak, kayak halu-halu, ada kejadian-kejadian serem Iya. gitu. Apakah emang bener ada kejadian serem yang bikin dia jadi ke bawah sekarang? Atau emang maksudku kan ada yang, ini oknum ya guys, aku menceritakan oknum. Pernah ada kejadian, orang waktu itu lagi KKN juga, terus dibercandain sama temennya, nggak tahu tujuannya apa, disuruh makan gitu. Nah, apakah karena itu juga, itu bisa jadi juga, ya kan? Iya, benar. Maksudku dengan pengobatan yang mungkin berbeda, kita akan menjelaskan sama dokter nanti atau sama pihak rumah sakit kalau emang itu benar gitu. Iya, betul. Tapi kalau emang untuk mentalnya ya karena apa gitu, karena dokter pun nggak menjelaskan karena apanya gitu, jadi cuma diobatin aja. Kan ada sebagian yang di RSJ untuk cerita ya Mbak ya, jadi kita tahu misalnya dia depresi misalnya karena tekanan dari orang tua, dia dari lingkungan atau putus cinta atau cerai gitu, itu kan biasanya bisa cerita pembulian gitu. Nah ini kita nggak tahu penyebabnya gitu. Udah, lihat Tenovi. Kenapa coba? Waktu KKN kenapa? Kenapa? Ya, sholat di daerah yang sepi kayak gitu. Terus Masih mau kuliah lagi nggak? Masih, insya Allah. Insya Allah. Ini udah oke nih, udah nyambung nih. bisa untuk berkomunikasi Bisa ya, untuk Teh? komunikasi. Mau telepon ibu nggak? Mau telepon ini nggak ibu? Kakak kan ada yang di Jakarta ya? Jangan minta-minta pulang mulu ya, sembuh dulu ya. Sabar dulu Sabar ya. dulu ya. Sembuh dulu baru nanti pulang. Ya. Tadi udah makan belum? Belum. Tadi udah makan belum? Belum katanya. Tadi kan udah di videoin Udah. sayang. Tadi kan makan, tadi pagi makan udah, makan siang juga Siang juga udah. Tadi kan di videoin. Kalau kita kan di yayasan setiap makan pagi, makan siang, terus makan malam itu semua di videoin untuk laporan gitu. Jadi untuk laporan ke aku, karena kan jujur aku kan di Jaksel ya, sedangkan yayasan kita ada di Tangerang. Jadi nggak setiap saat aku bisa bolak-balik ke yayasan, karena aku pun jujur bolak-balik untuk bantu orang juga di jalan ya Mbak. Iya, betul. Gitu. Kita dengan paling jarak ya, Teh, dengan ya? jarak ya, paling kita drop ketemu di rumah sakit jiwa. Kalau aku ambil atau evakuasi ODGJ gitu. Makanya sebisa mungkin aku pengen lihat kegiatan-kegiatan yang ada di yayasan untuk update terus di grup WA kita gitu ya. Kayak misalnya mungkin pengajian, sholat jamaah, olahraga setiap pagi gitu. Nanti insya Allah kita mau bikin keterampilan yang khusus untuk pemulihan ya. Kayak misalnya mungkin jahit atau apa gitu. Mau ngomong apa sama kakaknya? Ini mau pulang. Mau pulang. Ya nanti pulang ya kalau udah sembuh ya. Ntar dulu ya. Karena sayang banget kalau belum sembuh, belum pulih, udah dipulangin. Kita perjalanan juga jauh banget Mbak, perjalanannya. Gitu. Jadi maksudku kita maksimalkan untuk pengobatan di Jakarta sampai pulih banget, baru kita kembalikan gitu. Jadi ada apa ya, kalau kita balikin ODGJ yang udah pulih tuh kayak seneng banget, bahagia banget. Bahagianya beda ya, Teh. Iya betul gitu. Jadi ya semoga nih ODGJ kita bawa yang jauh-jauh, mulai dari Muda, Udah ada terus Muna. Munadiro, Ibu Munadiro, maaf ya agak susah, soalnya namanya agak-agak sama. Terus Markona, itu semua satu jalan guys. Itu sama-sama daerah Jawa dan sekitarnya ya. Iya betul. Makanya kalau kita pulangin,
kita lihat dulu seberapa pulih dan sembuh klien atau pasien-pasien yang ada di yayasan kita gitu ya. Mudah. Yang satunya Muna. Mudah. Mau kerja nggak? Hah? Nggak mau. Mau kuliah lagi nggak? Insya Allah. Insya Allah. Mau nikah nggak? Dan menikah. Hah? Dan menikah. Belum mikir. Belum mikirin. Sayang nggak sama ibunya? Bapak kemana? Bapaknya udah ada. Udah nggak ada. Oh, udah Dia. tahu ya untuk dia. Terus Terus kakak lagi kerja. Kakak lagi kerja. Ingat dia teh. ingat ya? Udah bagus sih, tapi belum Benar-benar, sepenuhnya iya. karena masih kaku, tatapannya juga masih kosong. Masih kosong, terus masih suka main air juga. Iya, masih suka main air. Dia tuh dari aku mulai dibawa di hotel juga main air mulu. Odol lah dipencet-pencet sama dia, kan kita tidur bertiga sama Vita, ya kan 2 malam tuh. Terus kan kalau kita selalu yang namanya ada obat penenang ya Mbak, Iya, untuk betul. klien kita gitu. Selalu siaga ya. Selalu siaga. Nah, kita kasihlah penenang dari resep dari dokter. Nah, kita kasih, dia nggak tidur sama sekali sampai subuh. Aku jagain dia sampai jam 4:30 ya, Vita molor ya, Vita molor. Aku jagain sampai 4:30 karena dia mundar-mandir ya. Dia nggak bisa tidur, nggak bisa diem gitu loh. Gelisah banget. Gelisah gitu. Nah, akhirnya jam 6:30 dia baru merasakan ngantuk ya, sedangkan kita harus check out jam 7. 2 malam seperti itu terus. Nah, menurutku sih ini udah agak mending karena ditanya pun udah bisa jawab ya, Fit. Sebelumnya nggak bisa jawab ya? Nggak mau jawab, nggak bisa jawab. Terus ini tinggal pemulihan fisik kali ya Mbak, aku masih kaku gitu. Nanti konsultasiin aja Iya, ke... paling nanti dikonsultasi. Biasanya dari pengaruh dari obat juga sih teh. Oh. Udah ngerasa apa sekarang, pusing? Rasa sedikit pusing. Kamu ngaji nggak? Belum. Belum. Ngajinya udah Quran ya? Udah Al-Quran. Quran. Ya udah, itu aja ya. Mau ada yang disampaikan nggak? Ini ngomong dulu buat ibu, mama, Buat keluarga. atau Udah besok pulang. Oh, besok pulang katanya. Udah. doain sembuh dong gitu. Minta doanya. sembuh. Udah sembuh. Udah sembuh. Minta doa. Minta Iya, minta doanya. doanya ya. Udah 3 kali 3 berapa? 9. 5 kali 5. 25. Bagus ya. Presiden kita siapa sekarang? Pak Jokowi. Udah ganti. Udah ganti sayang. Presiden kita Yang sekarang. yang tahun sekarang. Yang sekarang ini. SBY. SBY. SBY kejauhan. Enggak sayang. Bapak Prabowo. Kenapa? Iya, ini tahun berapa? 2024. 2025. Coba aku ini ya guys, sambil ngobrol, sambil aku flashback supaya dia ingat. Pancasila ada berapa? 5. 1, Nama Esa. terus? Indonesia Adil dan Beradab. Persatuan Indonesia. Kedaulatan yang dipimpin oleh dan permusyawaratan dan Keadilan. kemudian siapa. Iya. Udah, ya udah, istirahat deh. Bener. Nah, itu ya guys, perkembangan pasien atau klien yang ada di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Jadi, kita akan update terus perkembangan klien-klien yang lain yang sekarang ada 9 orang. Ya, ada 9 di yayasan, tapi di luar masih banyak. Ya, di luar itu sekitar
7, 8? Ada 9-an. 9-an juga. Berarti totalnya ada 18. Ada 18 yang sekarang kita rawat keluar masuk karena ketika mentalnya bukan mentalnya nggak stabil lagi, itu kita akan langsung bawa ke rumah sakit. Kalau udah mulai gelisah lagi, kita bawa ke rumah sakit gitu. Karena kita lihat dulu nih, kita kasih obat. Kalau masih wah nih gelisah parah nih, dia udah mulai teriak-teriak, udah mulai mengganggu pasien lainnya gitu, otomatis kita bawa ke rumah sakit gitu, ke ahlinya ya guys, biar ditangani oleh pihak dokter. Kalau kita rehabilitasi mentalnya, jadi setelah dari rumah sakit kita bawa, kita lihat nih oke apa enggak gitu. Jadi kalau sudah oke kita pulangkan, tapi kalau keluarga belum siap ya masih ada di yayasan kita. Contohnya kayak Sofian adalah ODGJ yang sempat mau dengan cara menyiram bensin dan badannya, dan sekarang kondisinya sudah sangat jauh lebih baik ya. Bahkan kita jualan parfum, dia ngebantuin, dia bantuin packing, terus dia bantuin bungkus-bungkusin, dia bantu hitung, bahkan bantu kerja apa sih kayak rapi-rapi di yayasan. Itu buat saya kayak Masya Allah, perkembangannya luar biasa. Sampai saya mikirnya awalnya kayak, wah ini kayak sulit nih, tapi ternyata Allah berkehendak sembuh ya, sembuh gitu. Dia totali sembuh, dia jadi imam ya Mbak? Iya, imam pada saat sholat maghrib, sholat isya dia jadi imam. Digilir karena Pak Wendy, Pak Lasam, terus sama Sofian, ganti-gantian kita rolling untuk jadi imam, dan cewek-ceweknya juga ngikutin di belakang gitu. Iya makmum. Nah oke, itu aja sih yang kita mau share sama kalian terkait Mudah, yang kita dapat laporan dari keluarganya. Dia tuh mulai depresi karena KKN. Semoga kita doain sama-sama kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya, bisa kembali sama keluarganya nanti, dan harapan saya, besar harapan saya, dia bisa kembali kuliah, karena sayang banget udah tinggal 1 semester lagi dia sarjana guys ya. Nggak ada yang nggak mungkin sih Mbak ya. Iya, betul. Nggak ada yang nggak mungkin dunia ini. Ketika saya ngerasa ini sulit, tapi ternyata malah sembuh gitu. Banyak beberapa orang yang kita ngerasa ini tuh kayaknya nggak mungkin, ini susah banget, tapi sembuh. Jakaria adalah ODGJ yang kita ambil dari Jakarta Pusat. Dia ternyata makan apa? Obat ya? Makan obat, dia depresi udah kayak berapa tahun, 5 tahun atau 8 tahun, saya lupa. Tapi pas kita berobatin di RSJ, kita tanya-tanya, kita wawancara, totally dia bisa jawab, dia sembuh, dia ceritain alasannya kenapa dia bisa jadi skizo gitu. Dan saya harap sih ya, ketika kita pulangin ke keluarganya bantu kita nih untuk melanjutkan perjuangan kita gitu. Jadi bantu diobatin lagi. Jadi kalau obatnya habis, bantu ke puskesmas gitu, bantu tebus ke rumah sakit, apotik atau apapun itu, yang penting obatnya tetap sama sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan, seumur hidup ya. Sampai dokter menyatakan dia pulih, dia sembuh, stop minum obat. Tapi kalau dia masih belum pulih, minum obat terus, jangan bosan. Dan kita sebagai keluarga harus terus support dia, kasih semangat untuk sembuh. Ya, pesan aku itu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Teh Novi kenapa ada ODGJ di yayasan kita sembuh, tapi pada saat dipulangin kumat lagi? Ya, itu kita kembalikan ke keluarganya. Apakah obatnya diminum? Dilanjutkan, apakah dapat support system, atau keluarganya cuek aja? Ya udahlah, dengan kondisi kayak gitu ya udahlah, jangan kayak gitu juga ya. Jadi ya itu, hidup itu adalah pilihan. Ketika ya kita udah berjuang, ya keluarga tetap harus berjuang. Apapun itu keadaannya, keluarganya kita harus terima ya. ODGJ, ingat ya, ODGJ bukan aib. ODGJ adalah sesuatu sakit yang semua bisa disembuhkan gitu ya. Ada yang lain Mbak? Gitu aja. Tetap semangat ya guys, kita untuk berjuang membantu yang lain yang di jalan, dan kita dapat support sistem juga dari netizen, dari followers, itu suatu hal yang luar biasa banget untuk kita. Doa-doa kalian itu semoga doa baik kalian itu dijabah dan kita semua dimudahkan, dilancarkan
dalam misi kemanusiaan ini. Oke, thank you guys. Assalamualaikum, bye guys.